Merdeka, merdeka. Haleluya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Prophetic yang telah menjadi berkat memberkati setiap kita untuk kita siap benarkan kebenaran firman. Semuanya siap? Ya. Amin ya. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan yang luar biasa kalau saya dapat kesempatan untuk melayani di GBC Kausawan Sutra pada pagi hari ini. Khususnya hari ini merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Yang keberapa? Ke-80. Haleluya. Ketika bangsa Indonesia sebelum merdeka, ketika bangsa Indonesia dijajah, itu sebenarnya kurang lebih sama seperti kita ketika kita belum mengenal Tuhan. Hidup kita masih dijajah. Dijajahnya sama siapa? Nah, lebih tepatnya sama dosa. Hidup kita dijajah oleh dosa. Kita belum merdeka saat itu. Ada kesamaan. Boleh dibuka PowerPoint saya? Udah ya, oke. Kesamaan yang pertama, ciri-cirinya, suatu bangsa yang dijajah, sumber daya alam dan manusia itu tereksploitasi, dipakai sama bangsa yang menjajahnya. Betul nggak? Bangsa Indonesia kenapa dijajah sama bangsa Belanda dan Portugis? Karena rempah-rempah, sumber daya alam Indonesia yang begitu kaya. Makanya itu bangsa lain mau menjajah Indonesia supaya rempah-rempah sumber daya alamnya Indonesia itu diambil sama mereka, dieksploitasi, sehingga bangsa Indonesia nggak bisa menikmati sumber daya alam yang ada. Bukan cuma sumber daya alam, tapi manusianya juga. Kita tahu yang namanya kerja Rodi, ya, bukan Rodi. Kerja Rodi itu artinya kerja paksa. Kerja paksa di mana bangsa penjajah kita memaksa orang-orang Indonesia untuk melakukan apa yang mereka mau. Itulah ciri-ciri dari negara yang dijajah oleh bangsa lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ini juga yang terjadi ketika kita masih hidup dalam dosa. Kita dijajah oleh dosa. Sumber daya kita tereksploitasi. Hidup kita nggak bisa kita atur lagi. Hidup kita jadi tunduk, dijajah sama dosa. Dosa suruh apa, daging suruh apa, kita lakuin. Bahkan sampai Rasul Paulus mengatakan begini di Roma 17 ayat 19-20. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab bukan apa yang kehendaki yaitu yang baik yang perbuat, melainkan apa yang tidak kehendaki yaitu yang jahat yang perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang jadi di dalam aku. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa aku tahu yang baik, tapi aku nggak perbuat. Walaupun aku mengkehendaki, aku mau buat yang baik, tapi aku nggak buat yang baik. Aku nggak mau buat yang jahat, tapi aku terpaksa buat yang jahat. Karena bukan aku yang memperbuatnya, tapi dosa. Itulah ketika kita dijajah sama dosa. Kita nggak melakukan apa yang kita mau. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar. Kita tahu bahwa kita harus hidup jujur dalam pekerjaan. Kita tahu kita harus hidup sabar, mengasihi pasangan kita. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni satu sama lain. Tapi kita nggak bisa ngelakuin itu. Kenapa? Karena kita masih dijajah oleh dosa. Dosa yang diam dalam aku yang memperbuat segala sesuatunya. Mengerti Bapak Ibu ya? Itulah persamaan ketika suatu bangsa yang dijajah dengan kita kalau kita masih dijajah oleh dosa. Kita tereksploitasi. Harusnya hidup kita, harusnya bangsa kita dengan segala sumber daya alam yang begitu luar biasa. Itu saya belum ngomong rempah-rempah, saya belum ngomong soal Freeport, tambang emas. Kalau itu benar-benar bisa dikelola dengan baik oleh bangsa kita, potensinya begitu luar biasa. Betul, bangsa kita bisa jadi bangsa yang maju kalau kita nggak dijajah. Hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Hidup kita ini Tuhan kasih talenta begitu luar biasa. Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih pemikiran hikmat yang luar biasa. Tapi ketika kita dijajah sama dosa, kita nggak bisa mengeluarkan potensi itu. Padahal harusnya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Padahal hidup kita harusnya orang lain bisa melihat ada Kristus, ada kasih Kristus dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat, wow, luar biasa banget orang ini. Dia dengan berbagai tekanan tapi bisa tetap setia. Kita bisa menjadi berkat. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita masih dijajah oleh dosa, kita nggak bisa mengeluarkan potensi-potensi itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama tadi saya katakan sumber daya alam dan manusianya itu tereksploitasi. Ciri yang kedua adalah
budaya dan tradisi asli dari bangsa yang dijajah itu akan terpinggirkan, tergantikan oleh budaya dan tradisi dari bangsa yang menjajahnya. Di Afrika Barat ada satu negara namanya negara Senegal. Pernah dengar? Dulu masuk Piala Dunia sempat terkenal dari Senegal. Senegal ini dulu sebelum dijajah oleh bangsa Perancis, mereka punya tradisi budaya yang dinamakan teranga. Teranga itu dalam bahasanya artinya adalah solidaritas, atau kalau bahasa Indonesia kita budaya gotong royong. Jadi Senegal itu sebelum dijajah, mereka itu ketika ada seseorang yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, maka tetangga-tetangganya yang membantu, gotong royong, solidaritas. Tapi semenjak dijajah oleh bangsa Perancis, bangsa Eropa, kita tahu bangsa Eropa, saya cuma sekedar tahu, belum pernah ke sana, cuma katanya di Eropa itu orangnya sangat individualistis. Mereka sangat gak peduli satu sama lain, terserah mau ngapain juga gak peduli gitu. Kamu kekurangan gak peduli, makanya itu banyak homeless sekali, banyak orang-orang yang gak punya rumah di sana, gak peduli orang satu sama lain. Makanya mereka bangsa Eropa ketika datang ke Indonesia, ke Bali, ya kan, mereka sangat senang karena melihat bangsa Indonesia itu ramah-ramah, ya, bangsa Indonesia itu peduli satu sama lain, suka senyum satu sama lain. Nah, di Eropa tuh nggak seperti itu. Jadi budaya Eropa, budaya bangsa Perancis ketika itu masuk ke Senegal, sehingga mereka yang tadi punya budaya asli teranga, budaya asli gotong royong jadi hilang, terpinggirkan. Dengan masuknya budaya bangsa Perancis, budaya individualis, gitu. Nah, itu juga yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Roma 3 ayat 23 kita sering dengar ayat ini, karena semua orang telah berbuat dosa, dan karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Indonesia dia bilang gini, for everyone has sinned, semua orang telah jatuh dalam dosa, berbuat dosa, we all, semua kita, fall short, telah hilang God glorious standard, nilai-nilai standar kerajaan Allah hilang. Kenapa? Karena kita udah berbuat dosa, kita semua jatuh dalam dosa. Nggak ada manusia yang nggak jatuh dalam dosa, semuanya udah jatuh dalam dosa, sehingga kita semua udah hilang standar kemuliaan Allah. Nilai-nilai kemuliaan Allah itu, nilai kerajaan Allah, nilai kemuliaan Allah itu apa sih? Contohnya buah-buah roh. Contohnya lagi misalkan di dalam firman Tuhan ada hidup integritas, hidup jujur. Kita yang harusnya hidup dengan jujur, dengan integritas dalam pekerjaan kita, setia dalam pekerjaan kita, tapi karena kita jatuh dalam dosa sehingga standar itu telah hilang, yang membuat apa? Standar kita digantikan dengan standar dunia. Oh, bos saya aja korupsi, masa saya enggak? Oh, itu teman saya aja ada nyolong tuh duit bensin lah apa tuh, masa saya enggak? Standar dunia jadi standarnya manusia. Karena apa? Karena udah jatuh dalam dosa. Budaya dan tradisi asli kita yang harusnya kita hidup di dalam standarnya Tuhan, nilai-nilainya Tuhan terpinggirkan, tergantikan oleh bangsa yang menjajah kita, dosa yang menjajah kita, membuat nilai-nilai kita, tradisi kita itu berganti dari yang tadinya kerajaan surga menjadi dunia, menjadi kedagingan. Bapak Ibu mengerti sampai saat ini ya? Inilah perbedaan, inilah ciri-ciri dari bangsa yang dijajah, Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya katakan, kita jadi bangsa yang dijajah tereksploitasi. Artinya kita sebagai sebagai manusia itu nggak bisa mengendalikan lagi hidup kita. Kita mau buat yang baik, tapi jadi buat yang jahat. Kita nggak bisa mengendalikan lagi. Yang kedua, nilai-nilai kita, nilai-nilai ilahi kita juga tergantikan dengan nilai-nilai dunia. Tapi puji Tuhan, bangsa kita sudah merdeka 50 tahun ya. Dan kita juga sudah merdeka karena siapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya di atas kayu salib sehingga kita bisa diselamatkan. Kita yang tadinya harusnya masuk dalam dosa, tapi kita bisa diselamatkan. Kita yang tadinya dijajah dari dosa, kita sekarang bisa dimerdekakan dari dosa. Amin. Ayatnya itu ada di sini, 2 Petrus 1 ayat 4. Dikatakan seperti ini, dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita. Jadi semua itu karena anugerah Tuhan, anugerah kepada kita, berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Pengorbanan Tuhan telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa lepas dari dosa. Nah, dikatakan begini, dengan berkat-berkat itu kalian atau kita
dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini. Tadinya kita nggak bisa lepas dari keinginan dosa, keinginan daging, bangsa yang menjadi kita. Sekarang dibilang kita dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak. Karena siapa? Pengorbanan Tuhan. Tadi yang pertama itu kan ya. Yang pertama kita tereksploitasi. Yang kedua dikatakan lagi, dan kalian menerima sifat ilahi. Artinya kita dapat kembali nilai-nilai yang tadinya udah hilang, yang udah terpinggirkan, dikasih lagi supaya kita bisa hidup lagi di dalam God glorious standard, di dalam nilai kerajaan Allah. Amin. Amin ya. Nah, tema bulan ini adalah live in faith, hidup dalam iman. Jadi dengan kita punya iman percaya kepada Tuhan, dengan kita memiliki iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita akan menjadi orang yang merdeka dari dosa. Ya, kita menjadi orang yang bisa mengendalikan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dosa mau. Kita bisa dikembalikan sifat ilahi kita yang tadinya ikut dunia, kita bisa kembali memiliki sifat ilahi ikut Tuhan. Dengan kita memiliki iman seperti itulah kita bisa merdeka. Amin ya. Dan kita bisa diselamatkan, mendapat keselamatan kekal dengan iman seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Live in faith artinya kita hidup dalam iman. Minggu lalu di GBC kelas 1 yang membawa firman Tuhan itu Bapak Pendeta Tommy Simanjuntak. Dia ada satu segmen yang saya catat, dia bilang seperti ini. Manusia itu bisa selamat walaupun dia punya iman yang kosong. Iman yang kosong. Maksudnya apa? Begini. Dalam firman Tuhan di kitab Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Ketika kita punya iman, tapi kita nggak melakukan iman kita, itu adalah iman yang kosong. Kita tetap bisa selamat, Bapak Ibu dikatakan. Kita bisa tetap mendapat kerajaan surga, masuk dalam kerajaan surga, walaupun kita punya iman yang kosong. Tapi masalahnya yang terjadi kalau kita punya iman yang kosong, artinya hidup kita ini sekarang itu adalah hidup yang masih dijajah oleh dosa. Walaupun kita selamat, kita masih dijajah oleh dosa. Makanya gak heran, walaupun tadi saya sampaikan, ya kan, ciri-ciri orang yang dijajah dosa adalah dia gak bisa mengendalikan emosinya, dia gak bisa mengendalikan dirinya, masih ikut daging, dan dia gak punya sifat-sifat ilahi. Nah, ketika seseorang masih punya iman yang kosong, dia, ya mungkin di sini nggak ada di GBC Rasul Sutra semuanya, wah, orkestranya luar biasa. Semua sudah punya iman yang penuh, amin, amin. Ya, di sanalah pedalaman sana ya, mereka percaya Tuhan, punya iman, tapi masanya kok masih hidupnya suka marah-marah. Punya iman tapi kok masih hidupnya suka nyolong-nyolong. Punya iman tapi kok masih melakukan dosa-dosa yang nggak benar di depan Tuhan, masih terjajah oleh dosa. Ada yang begitu kan? Ada. Di sini nggak ada. Di tempat lain ada ya. Di sini nggak ada. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata begini Bapak Ibu. Di dalam 2 Petrus 1:4 tadi, sebenarnya Petrus melanjutkannya di ayat yang kelima. Dia bilang begini nih. Justru karena itu, karena kamu udah punya iman itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi kita nggak cukup cuma punya iman yang aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku masuk surga. Kita nggak cukup dengan punya iman itu aja. Petrus bilang kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sama-sama katakan saya. 1, 2, 3. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ngerti kan yang betapa urgensinya, betapa pentingnya hal ini. Kita harus sungguh-sungguh berusaha. Nggak mudah, tapi harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kalau digambarkan, kita harus menambahkan yang paling dasar adalah iman. Di atas iman itu harus ada kebajikan. Di atas kebajikan ada pengetahuan. Habis pengetahuan ditambah penguasaan diri. Penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan sesama, kasih akan semua orang. Jadi iman itu adalah yang paling dasar, yang kelihatan. Ini fondasi utamanya. Kita harus punya iman dulu, baru ditambah terus sampai paling atas yang kelihatan itu apa? Kasih akan semua orang. Dari iman yang kelihatan, yang harus kelihatan adalah kasih akan semua orang.
Rasul Petrus menyampaikan ini dengan sistematis dan setelah saya pelajari baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dia katakan pertama gini, untuk kita bisa memiliki kasih akan semua orang, satu hal dulu pertama, dari iman kita yang percaya pada Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tambahkan yang namanya kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan ternyata dalam bahasa aslinya udah digunakan juga oleh Rasul Petrus di ayat yang ketiga. Tadi kan baca ayat 4, 5, 6, 7. Nah ayat yang ketiganya bilang seperti ini. Ayat yang ketiga bilang gini, Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadah. Apa yang diberikan? Anaknya yang tunggal, sehingga kita bisa dapat hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Ternyata kata ini boleh back? Nggak balik ya? Boleh kembali? Nah, kata kebajikan ini ternyata sama dengan kata kebaikannya. Jadi iman kita harus ditambahkan dengan kebaikannya Tuhan yang udah kita terima. Dikatakan kan yang buat kita menikmati, yang udah kita nikmati. Kebaikan yang sudah kita nikmati itu harus kita tambahkan dalam iman kita. Apa kebaikan yang udah kita nikmati? Di dalam kebaikan yang udah kita nikmati adalah pengampunannya Bapak Ibu sekalian. Kita yang gak layak, kita yang harusnya mati karena dosa, harusnya terima maut, tapi kita menerima kebaikannya berupa pengampunannya sehingga kita diselamatkan. Amin ya. Dan pengampunan itulah yang harusnya kita tambahkan di atas iman kita. Ini yang paling dasar kedua. Setelah iman kita harus tambahkan pengampunan. Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan yang luar biasa di Matius 18 ayat 23 sampai 35. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Saya ceritakan secara singkat ya. Pada suatu hari ada seorang raja yang sedang melakukan perhitungan terhadap hutang-hutang hambanya. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Saya kasih hitungan 10.000 talenta supaya apa? Satu talenta itu nilainya 6.000 dinar. Satu dinar itu nilainya upah satu hari kerja. Artinya satu talenta itu bernilai 6.000 hari kerja, Bapak Ibu. Oke? Itu kalau dibagi 356 mungkin sekitar 20 tahunan lah, kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Ya, 20 tahunan. Nah, 20 tahun bekerja itu satu talenta. Hamba ini berhutang berapa tadi saya bilang? 10.000 talenta. Yang artinya utangnya dia itu adalah upah 200 tahun bekerja. Utangnya upah 200.000 tahun bekerja. 10.000 talenta sama 200.000 tahun. Artinya hamba ini nggak akan mungkin bisa bayar 200.000 tahun, Bapak Ibu. Bumi kita ini aja baru diperkirakan 6.000 tahun. Dia utangnya 200.000 tahun, itu udah nggak mungkin punya dibayar, betul nggak? Tapi hamba ini minta ampun sama Tuhan, sama raja itu, ampuni aku, tolong aku akan bayar gitu dengan sedih gitu. Akhirnya raja mengabulkan permintaannya, bahkan raja menghapuskan segala dosa, segala hutangnya. Itu yang terjadi sama kita, Bapak Ibu. Itu yang terjadi sama kita. Hidup kita yang penuh dengan dosa yang nggak bisa diampuni lagi sebenarnya, karena udah banyak banget dosanya. Tuhan hapuskan begitu saja. Amin. Tuhan hapuskan begitu saja sehingga kita udah gak ada utang lagi, udah gak ada dosa lagi. Karena apa? Karena adalah pengorbanan Tuhan Yesus, karena pengampunan Tuhan. Tapi permasalahannya begini, Bapak Ibu. Ketika hamba ini habis diampuni sama raja, dia keluar dari istana. Dia ketemu sama temannya nih. Temannya utang sama dia 100 dinar. Utangnya 100 dinar doang, Bapak Ibu. Itu cuma kurang lebih 3 bulan upah 3 bulan kerja kurang lebih. Mana utangnya? 100 dinar ya. Oh ampuni aku. Dia ngomong hal yang sama seperti dia ngomong ke raja, ampuni aku akan bayar utangku kok nanti. Enggak bisa kok, yang dicekek. Udah dimasukin ke penjara temennya itu. Bapak Ibu ngerti sini nih. Jadi si hamba yang berhutang 200.000 tahun upah kerja itu diampuni oleh raja. Sedangkan dia ketika ketemu temannya yang berhutang cuma 3 bulan kerja doang,
nggak diampuni, malah dimasukin ke penjara. Akhirnya raja itu dengar cerita ini, dan akhirnya raja itu memasukin hamba itu juga ke penjara. Tuhan Yesus bilang di akhir, kalau Bapa mengampuni kita manusia, sudah selayaknya kita manusia juga mengampuni sesama kita, Bapak-Ibu sekalian. Dan itulah kebaikannya. Itulah yang harus menjadi dasar kedua setelah iman kita. Kalau kita udah punya iman percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita punya iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita telah diselamatkan, telah diampuni oleh Tuhan, sudah seharusnya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Amin. Mungkin di sini ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan orang yang dibenci, nggak bisa mengampuni. Saya mau katakan saat ini, ampunilah Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Saya tahu itu nggak mudah, pasti sulit. Makanya Rasul Petrus bilang harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang mungkin kita nggak suka. Berusaha sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Yang kedua dikatakan begini, dan kepada kebajikan, lapisan ketiganya adalah pengetahuan. Iman, pengampunan, pengetahuan. Kenapa pengetahuan ini penting? Pengetahuan itu hanya bisa didapat, pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang apa yang menjadi kehendak di dalam hidup kita, tentang apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka, cuma bisa kita dapat lewat firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus baca firman Tuhan setiap hari, Bapak-Ibu sekalian. Amin ya. Kenapa ini penting? Roma 10, saya catatnya ya. Roma 10 ayat 17 begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Kalau kita mau punya iman yang gak kosong, artinya kita harus rajin-rajin dengar, rajin-rajin baca firman Tuhan. Amin ya. Ketika kita mungkin supaya kita bisa hidup merdeka dari dosa, kita nggak dijajah lagi dari dosa, ya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ketika dosa mencoba untuk menjajah kita lagi, mencoba untuk mengeksploitasi kita lagi dengan marah-marah, berantem sama keluarga, berantem sama istri, berantem sama pasangan, kalau kita baca firman Tuhan itu bisa timbul, menghasilkan iman kita. Yang tadinya kita disuruh marah-marah, disuruh berantem sama pasangan, tiba-tiba firman itu timbul kayak istri, hormatilah suamimu, hai suami, kasihlah istrimu. Dengan itu iman itu akan timbul. Kita yang tadi yang mau dijajah sama dosa, sama daging, sama dunia, kita jadi timbul iman. Tapi firman Tuhan bilang, iman kita langsung timbul. Firman Tuhan bilang harus mengasihi istri. Firman Tuhan harus bilang menghormati suami. Dan akhirnya kita bisa terlepas tadi yang Rasul Petrus katakan, terlepas dari keinginan-keinginan dunia yang menghancurkan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Rajin-rajinlah kita baca firman Tuhan. Dan yang kedua yang paling penting juga untuk menambah pengetahuan kita adalah dengan hidup dalam komunitas. Sama-sama bilang komunitas. Ya, rajin-rajinlah komsel. Karena di dalam komsel, dalam komunitas itu kita bisa saling tanya kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin waktu sepanjang minggu nggak ngerti nih firman Tuhan apa, kita bisa ngobrolin di situ. Atau mungkin ada firman Tuhan yang belum kita dengar, pas sharing, pas lagi S3 ada yang menyampaikan firman Tuhan yang iya baru tahu ada ayat ini ternyata yang bisa menguatkan kita. Dan di komsel itu kita bisa saling mengingatkan satu sama lain, Bapak Ibu. Di komsel kami siapa aja, coba katakan komsel kami. Nah itu tuh komsel Kana ya, saya, istri saya, ada Kak Erna, ada Bang Nigas, ada Bro William, sama ada Novi. Kita berenam, ada komsel, ada teman-teman komsel juga. Kita juga baru ya istilahnya ya, baru menjalankan yang namanya baca Alkitab bareng. Kana membaca Alkitab. Nama komsel kita Kana membaca Alkitab. Jadi hari ini Yesaya 42 ya. Belum dibaca, saya juga belum baca. Jadi begini, setiap hari kita berjanji, kita bersepakat baca sama-sama satu pasal. Terus habis baca, kita akan absen. Ini udah baca, ada namanya nih. Ini udah baca Ciluci ya.
Lucu ya baca 1. Nanti kalau misalkan Novi baca dia terus 2 Novi, 3 dan lain sebagainya. Dan ternyata itu saling mengingatkan juga Bapak Ibu. Ada saat dimana kayak tiba-tiba dapat WA dari Komsel karena membaca Alkitab. Oh iya, Anda belum baca. Istri saya juga gitu soalnya. Kalau nggak diingetin mungkin nggak baca tuh. Untung ada yang ingetin gitu. Untung ada yang ingetin, makanya dibaca. Jadi sama-sama kita bertumbuh bersama dalam iman, dalam firman Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu mau ya. Jadi firman Tuhan tadi katakan dari iman kita tambahkan kebajikan, itu kebaikan Tuhan, pengampunan. Lalu kita tambahkan lagi pengetahuan. Amin. Ya, amin. Pengetahuan tadi saya katakan lewat firman Tuhan, lewat komunitas. Dan selanjutnya dikatakan begini, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasihkan saudara-saudara dan kasihkan semua orang. Saya jadiin satu. Kenapa? Ini sebenarnya kurang lebih adalah buah-buah roh. Penguasaan diri adalah buah-buah roh. Ketekunan itu apa? Dalam bahasa Inggris yang ternyata ketekunan itu adalah endurance, artinya ketabahan dalam menghadapi masalah. Atau dalam buah-buah roh itu kesabaran. Terus kesalehan itu apa? Kesalehan itu adalah kesetiaan dalam beribadah. Ada buah roh kesetiaan dan buah roh kasih. Jadi setelah kita punya iman, kita harus tambahkan pengampunan, lalu kita tambahkan firman Tuhan, pengetahuan, dan kita tambahkan yang terakhir buah-buah roh. Amin. Yang namanya buah itu bukanlah buatan Bapak Ibu. Iya, di Cina ada buah buatan, tapi yang pada alaminya buah itu harusnya otomatis dihasilkan. Kalau buah di dalam Tuhan, putik dan bilang sari ketika mereka melakukan ada hubungan, maka terjadilah buah. Buah hati, istilah untuk anak. Suami istri melakukan hubungan intim, ada buah hati muncul. Anak mereka. Ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, maka yang dihasilkan adalah buah roh. Itu secara otomatis tidak dibuat-buat. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita, dengan Roh Kudus. Saya sering katakan ini bahwa setiap kita orang percaya pasti udah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita pasti pernah dengar suara Roh Kudus itu. Kita pasti pernah ditegur, pernah diingatkan oleh suara kudus itu. Kita pasti pernah dengar suara kudus. Tapi masalahnya bukan seberapa sering kita dengar suara kudus, bukan soal seberapa kuat suara kudus dalam hidup kita, tapi yang paling penting adalah seberapa kita mau taat sama suara kudus itu. Amin ya. Ketika kita mulai taat dengan suara kudus, Roh Kudus bilang, ayo ampuni, ayo lepaskan pengampunan. Roh Kudus bilang, jangan khawatir. Roh Kudus bilang, jangan marah-marah. Roh Kudus bilang, jangan selingkuh. Roh Kudus bilang, hidup jujur. Ketika kita mulai taat dengan suara Roh Kudus itu, maka apa yang terjadi? Buah roh itu akan muncul. Ketika kita mulai lagi mengalami ketakutan, aduh besok makan apa nih ya? Duit udah gak ada, gimana ya? Tapi Roh Kudus kasih suaranya bilang, jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Filipi 4:8. Ketika kita mulai taat, jangan khawatir. Tapi dikatakan di Filipi 4:8, sampaikanlah permohonanmu dengan doa dan ucapan syukur. Mulai berdoa, mulai kita taat sama suara Kudus. Akhirnya apa? Buah roh damai sejahtera itu bisa muncul dalam hidup kita. Yang tadinya kita hidup dijajah oleh dosa, kita gampang khawatir, gampang takut. Dengan kita taat sama suara Kudus, mulai muncul buah roh damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Kita yang tadinya mungkin hidup dengan gampang emosi, Roh Kudus ingatkan kita, jangan emosi, jangan marah. Orang yang sabar, Tuhan mengasihi orang yang sabar. Kita mulai ikuti, maka buah roh kesabaran itu bisa muncul dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita yang tadinya mungkin seorang yang pelit, nggak suka memberi, tapi Roh Kudus mulai ingatkan kita, ayo mulai memberi. Seperti Tuhan mengasihi kamu, kamu mengasihi orang lain. Kita mulai ikuti tuntunan Roh Kudus, maka buah roh kasih itu bisa muncul dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Begitulah yang harusnya terjadi supaya hidup kita bisa merdeka dari dosa, supaya hidup kita
nggak lagi dijajah oleh dosa. Kita bisa hidup sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dosa mau. Kita bisa hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standar dunia. Ya caranya itu Bapak Ibu, dengan berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan segala sesuatu ini, menambahkan pengampunan ke dalam iman kita, menambahkan pengetahuan firman Tuhan dalam iman kita, menambahkan buah-buah roh dalam iman kita. Endingnya dari iman yang ditambah-tambahkan ini adalah ini Bapak Ibu, kasih akan semua orang. Jadi orang-orang di sekitar kita, mereka nggak lihat iman kita mungkin, mereka nggak tahu mungkin kita percaya sama Tuhan, tapi yang dilihat ini kasih akan semua orang. Mereka orang-orang di luar sana bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harusnya kelihatan. Dan tujuan finalnya ketika kita memiliki kasih ini adalah di sini. Matius 5 ayat 16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Endingnya di sini, memuliakan Bapa di surga. Harusnya hidup kita menjadi terang yang dilihat oleh semua orang, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ketika orang melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita, loh, dia tadinya kok orangnya suka marah-marah, dia orangnya tadinya pelit banget, beli makanan cuma buat dia sendiri, nggak mau bagi-bagi, tapi kok sekarang berubah ya. Nah disitulah mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik dan wah hebat sih, ini pasti gara-gara rajin ke GB Citra, seorang sutra nih gitu ya. Jadi Bapak yang dipermuliakan, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Semua mau untuk hidup merdeka dan menjadi berkat? Amin. Amin. Haleluya. Demikianlah kami firman Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan dan singer. Kita akan naikkan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bukan dosa yang menguasai hidup kami, tapi Engkau yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang selalu bersama dengan kami, sehingga setiap langkah kami boleh menunjukkan kasih kami kepada semua orang Tuhan.
Inilah firman yang sudah kami dengar Tuhan. Aku berdoa, aku percaya Bapa, biar setiap firman ini nggak cuma tertabur dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan, tapi boleh bertumbuh, bahkan berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk boleh tetap setia di dalam-Mu Tuhan, sehingga hidup kami hidup dalam iman, bukan iman yang kosong, tapi iman yang penuh dengan kasih-Mu Tuhan, iman yang penuh dengan pengampunan, iman yang penuh dengan pengetahuan, iman yang berisi dengan doa-doa oleh Bapa, sehingga hidup kami boleh berdampak, boleh merdeka dari segala dosa yang sudah mencoba untuk menjajah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih orang di setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap firman itu boleh kami kerjakan dengan baik, dan kami percaya hidup kami akan berdampak menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya semuanya. Puji Tuhan, kita semua dari berkat oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami atas nama GBI Citra Family Semana Sutra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pratama Rudi Dion Susanto yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam merdeka. Ya. Amin. Ya. Saya mau menyapa, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Cukup dengan mengangkat tangan. Ya, ada Ibu ya, satu ya. Ya, terima kasih sudah datang, selamat beribadah. Kami mengundang kalau Ibu belum punya gereja tetap untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, saya mau mengingatkan kepada seluruh jemaat di tempat ini bahwa Tuhan tidak melihat berapa nilai persembahan kita, tapi Tuhan melihat sikap hati kita pada saat kita memberi persembahan. Tuhan, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan yang diberi dengan hati yang rela, dengan hati yang bersukacita. Amin. Kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita mau sehati di dalam doa. Bapa, hati kami limpah dengan sukacita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Khususnya pada hari ini kami memperingati bangsa kami, bangsa Indonesia, kemerdekaan yang ke-80 Tuhan. Kami percaya itu semua kena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, bersekutu dengan saudara seiman Tuhan. Kami bersukacita memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan yang semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami memberi dengan hati yang rela, hati yang bersukacita Tuhan. Kami percaya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ya. Kami persilakan untuk pelayan persembahan. Ya. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah di tanggal 24 Agustus di jam yang sama pukul 9 dengan tema yang sama, yaitu Live in Faith. Ya, Live in Faith. Ya, ibadah Erokid akan diadakan pada pukul 11. Ini diperuntukkan untuk anak 6 bulan sampai 12 tahun. Ibadah teens juga di pukul yang sama, pukul 11, diperuntukkan untuk anak-anak berusia 13 tahun sampai 18 tahun. Kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mempunyai anak, mungkin cucu atau tetangga yang mempunyai anak umur dari 6 bulan sampai 18 tahun untuk mengikuti ibadah Erokid dan ibadah Erotin, supaya anak-anak sedini mungkin mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Ya, Komsel komunitas sel jemaat. Komsel jemaat ini akan diadakan pada hari Sabtu
tanggal 23 Agustus pada pukul 10.30 di rumah Bapak Ringgas dan Ibu Erna. Nah, nanti alamatnya akan di-share. Tadi sudah diberitahukan kepada hambanya, yaitu kita perlu komunitas. Amin, karena di dalam komunitas kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling berbagi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu seluruh jemaat di tempat ini yang ingin dilayani dalam bidang konseling atau ingin didoakan, bisa menghubungi Sekretariat Gereja dengan nomor telepon tertera di LCD. Dan jika Bapak Ibu juga yang mau melihat kegiatan gereja di tempat ini, bisa melihat di IG kami, yaitu GBI Citra Fam_D_SS, atau bisa di YouTube GBI Citra Family Sukarna Sutra. Ya, sekian pengumuman. Mari kita mau sehati, kita mau bersyukur untuk ibadah yang sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Romo hadir di sini Tuhan, sehingga kami pulang. Kami tidak pulang dengan biasa-biasa saja Tuhan. Kami akan menjalani apa yang telah firman yang telah kami dengar. Roh Kudus-Mu akan membantu kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kami. Kami sudah Tuhan dimerdekakan dari jalan-jalan kami yang jahat Bapa. Kami dikembalikan kembali mempunyai sifat-sifat ilahi Bapa. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk tidak terikat lagi pada dosa. Ketika kami beriman, kami sungguh-sungguh beriman kepadamu Tuhan. Kami menambahkan iman kami dengan kebaikan Tuhan. Makin kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami terus untuk berjalan di dalam rencana-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan kesehatan, kekuatan Tuhan, pekerjaan rumah tangga. Ya Tuhan, pelayanan yang berkati, pengurapan hikmat mereka mengalir pada hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani-Mu, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, menutup bungkus diri mereka semua dengan darah yang kudus dan berkuasa Tuhan. Biarlah kasih kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, bahkan kuasa-Mu mengalir pada seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga yang dalam kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus diberi kekuatan. Yang dalam Tuhan kesesakan di dalam nama Tuhan Yesus diberi kelegaan. Yang di dalam pergumulan, permasalahan di dalam nama Tuhan Yesus diberi jalan keluar Tuhan. Bahkan di dalam sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus diberi kesembuhan. Biru-biru menyembuhkan sakit penyakit seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang terus memberkati kehidupan keluarganya, kesehatannya Tuhan, keuangannya, pekerjaan usahanya Tuhan memberkati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di ibadah pagi hari ini Tuhan. Supaya terus menambahkan kapasitas talenta mereka Tuhan. Supaya memberi kasih karunia-Mu, sehingga mereka boleh setia dalam mengiring-Mu, boleh setia di dalam melayani-Mu Tuhan. Supaya memberkati seluruh kehidupannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Erokin, untuk anak-anak Erokin Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan itu untuk hidup anak-anak ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau pegang Tuhan pendidikan mereka, Kau pegang hari depan mereka, Kau pegang cita-cita mereka Tuhan. Bahkan Kau pegang jodoh mereka Tuhan. Segala sesuatu anak-anak ini kerjakan. Biarlah Tuhan mereka di bawah kuasa kendali-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang mengasihi. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan berbakti Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu atas anak-anak Erokin, anak-anak Erokin Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah Erokin hari ini akan digabung Tuhan.
Mereka akan merayakan Tuhan kemerdekaan Indonesia. Biar sukacitamu mengalir ke atas anak-anak di tempat ini Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih-Mu, mereka boleh merasakan sukacitamu, sehingga anak-anak ini boleh semakin dekat, semakin mengasihi-Mu, semakin mengenal kasih kuasa-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan Tuhan iman pada anak-anak ini sedini mungkin Tuhan, sehingga akhirnya hidup mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, Sufarna dan Lafon Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas lingkungan kami di Lafon dan Sufarna ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang Tuhan yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus, biar belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka semua. Mereka boleh memuji, menyembah-Mu, boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk bangsa kami Indonesia. Hari ini Tuhan kami bersuka cita, kami bersyukur bersama-sama saudara seiman kami. Kami merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Kami percaya itu suatu anugerah Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Indonesia selalu ada di hati-Mu, karena Engkau Raja, Engkau Allah Tuhan. Engkau pemimpin atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, berkati seluruh pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahannya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, juga seluruh rakyat Indonesia Tuhan berkati. Kasih kuasa Tuhan terus turun melingkupi hidup mereka semua. Mereka dipenuhi oleh kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan benar dan baik Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan berkati perjalanan pulang kami. Tuhan pertemukan kami kembali dengan keluarga besar kami. Pimpin setiap jalan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum pulang kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Kembali kami mengundang jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kembali kita mau angkat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kami kehidupan kami, dan kami percaya tidak ada satupun yang kami lakukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan, biarlah Tuhan terus bekerja atas hidup kami. Tuhan yang memimpin dan menuntun hidup kami, agar hidup kami boleh terus berjalan setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai dengan akhir kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biar firman-Mu terus boleh membimbing, menuntun kami. Firman-Mu bahkan terus Tuhan membuat setiap hidup kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami pulang, mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati keluargamu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima segala berkat ini dengan penuh ucapan syukur, sukacita di dalam Tuhan. Bersama-sama kita katakan,